aku lagi marah. Emangnya kenapa Kak? Masa Kak Desi ya, handphone aku diambil sama papa sama mama? Kan sebel. Alasannya kenapa Kak? Ya, padahal Kak Desi ya, aku udah belajar, aku udah berdoa. Tapi aku sih memang, aku main handphonenya dari pagi sampai malam. Ya iyalah Kak, Mama sama Papa marah. Kalau main handphone kelamaan nanti mata Kak Angelo sakit loh Kak. Kayaknya papa mama gak sayang deh sama aku Kak. Justru Mama sama Papa sayang sama Kak Angelo. Kalau main HP kelamaan nanti kan matanya sakit. Nah, sama kayak Tuhan sayang sama kita. Walaupun kadang kita merasa nggak enak, tapi Tuhan selalu sayang sama kita. Wah, bener juga ya Kak ya. Berarti sebenarnya aku gak boleh marah sama papa mama. Kak, ya udah yuk kita shout out dulu nih Kak, bareng kids di rumah. Boleh. Hai kids, sorry ya tadi aku marah. Tapi karena Kak Desi aku udah gak marah lagi. Makasih ya Kak Desi ya. Iya. Kita shout out dulu yuk. Yuk. Halo kids. Kalau seandainya aku bilang Shouters Kids, yang di rumah bilang fun and connected ya. Ya semangat dong Kak. Kurang semangat ya Kak? Iya. Oke. Soalnya aku habis dimarahin. Iya. Coba ya, coba ya sekali lagi ya. Jadi kids, oke. Ya, Jadi kids, kalau aku bilang Shouters Kids, kids di rumah bilang fun and connected. Sekali lagi kali ya. Oke. Gimana Kak Desi? Shouters Kids. Fun and connected. Makasih ya Kak Desi ya. Habis ini kita mau ujian dan menyembah Tuhan. Betul Kak. Nah, sebelum itu kita berdoa dulu yuk. Yuk kita berdoa. Kids di rumah ikutin Kak Angelo ya. Ikutin aku ya. Ayo kita sikap berdoa, kita lipat tangannya. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat hari ini kami mengucap syukur. Sebentar kami mau menyembah, mau memuji Tuhan. Kami siap dengan sekuat tenaga kami di rumah. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap untuk memuji Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Oke kids, kita harus semangat ya Kak Desi ya. Semangat Kak. Kita mulai untuk puji-pujian. Ayo. Yeay. Shalom Shouters Kids, sekarang kita sama-sama mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kakak undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita siapin gerakin dulu badannya kiri kanan karena kita mau sama-sama meninggikan Tuhan kita. Kalian siap? Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Kita terbang ya. Ku terbang luar angkasa. Ku selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena engkaulah Yesusku. Kita mau sama-sama nyanyikan lagu ini dari awal lagi. Kita mau tepuk tangan kita. Kalian siap? Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa. Ku selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada,
Yesusku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena engkaulah Yesusku, karena engkaulah Yesusku, karena engkaulah Yesusku. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita yang ajaib. Kalian masih siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan? Kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah sahabat kita satu-satunya yang paling setia, yang gak akan pernah meninggalkan kita. Oke? Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan, karena kuasa-Mu, karena kehebatan-Mu, oh, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku, Kau sumber kuatku. Oh, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku, Kau sumber kuatku. Kita sama-sama mau tepuk tangan kita, gerakan badan kita juga ya. Kita mau nyanyikan lagu ini dari awal. Ku buka mataku, kalian siap? Buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan, karena kuasa-Mu, karena kehebatan-Mu, oh, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku, Kau sumber kuatku. Oh, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku, Kau sumber kuatku, Kau sahabatku, berada di sisiku, Kau sahabatku selama-lamanya. Sekali lagi, Kau sahabatku, berada di sisiku, Kau sahabatku selama-lamanya. Kita angkat tangan kita dan katakan, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku, Kau sumber kuatku. Oh, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku, Kau sumber kuatku.
Shouters Kids. Sekarang waktunya kita untuk game. Ya, wah game sekali ini seru banget ya Kak ya. Karena kita masih bergerak, masih joget-joget. Nama jogetannya apa nih hari ini Kak? Hari ini kita mau dance chicken dance Kak. Chicken dance. Chicken Wah, dance. ini seru banget. Pokoknya kalau yang kids di rumah nggak tahu, tinggal ikutin Kak Angel sama Kak Desi aja ya. Iya, Kita ikutin contohin ya. dulu ya kids ya. Ayo. Kalian siap? Sekarang saatnya bangkit berdiri. Oke, siap ya? Begini Siap, caranya. Siap, Kak. Yuk. Sekali lagi ya. Wih, gampang kan? Gampang, Gampang. Kita coba yang pelan-pelan ya Kak, biar kids di rumah bisa. Nah, caranya seperti ini ya. Ayo kita siap-siap Kak. Ayo, Oke. Kak. Pertama, 5 kali ke bawah. Coba kita coba dulu ya. Oke. 1, 2, 3, 4, 5. Habis Oke. itu, Gitu. halo, kepak-kepak, goyang, tepuk. Sekali lagi ya. 5 ke bawah dulu Kak. 1, 2, 3, 4, 5. Halo, kepak-kepak, goyang, tepuk. Wih, gampang kan? Nah, pokoknya kids di rumah caranya kalau biar kita sama-sama ikutin, minta tolong papa mamanya untuk rekam, terus dikirim ke Instagram kita ya Kak ya. Bisa tag di Shouters Kids atau di GKKD Shouters juga nggak apa-apa. Oke? Bener banget Kak. Ditunggu ya Kids Betul video kalian. banget. Kita udah gak sabar Iya, ya Kak. untuk pokoknya lihat yang video-video bagus di pasti rumah. nanti kita komen-komen terus dapat hadiah deh. Iya. Yang bagus ya. Iya yang bagus ya Kids. Ya, kita juga masih punya games kedua nih Kak. Oke. Gamesnya apa Kak? Kita punya ayat hafalan minggu ini. Ih, Kita punya ayat dari hafalan. kemarin-kemarin kita nggak ada ya, baru minggu ini nggak seru ada. banget loh. Iya. Nah, ayat hafalannya keren banget Kak. Ayat hafalan gini, Yohanes 3 ayat yang ke-16. Dia bilang, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya apa Kak? Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Wih, tapi kita kalau baca kayak gitu kayaknya nggak hafal ya Kak. Kita punya gerakan. Nah, Gerakan, Kak. kita pakai gerakan. Yuk. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Gampang kan kids? Gampang Gampang banget kan Gampang Kak Desi? banget, Kak. Nah, jadi minggu depan kita ketemu lagi dengan ayat hafalan yang baru. Iya Kak. Wow, seru banget ya. Seru, Pokoknya Kak. jangan lupa direkam, terus di tag ke Shouters Kids. Kita tunggu ya kids ya. Iya, kita tunggu ya Kids. Oke, Udah nggak dadah sabar kids. nih. Betul banget. Dadah kids. Dadah Kids. God bless you. God bless you. Halo kids, apa kabarnya? Happy Sunday. Sekarang waktunya kita untuk memberi. Sebelum kita memberi, aku mau bacain satu ayat firman Tuhan dari Filipi 4 ayat 6. Aku bacain ya. Ayatnya kayak gini. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nah, kids, siapa nih yang di sini kids suka khawatir gitu? Misalnya khawatir nanti siang makan apa ya, atau nanti malam apa mau pakai baju apa ya? Jarang pasti ya, karena kita tahu ya papa mama kita sudah pasti menyediakan makanan, pakaian dan segala sesuatu kebutuhan kita lah. Nah, tapi kids pernah tahu nggak kalau misalkan orang tua kita itu pernah dalam masalah keuangan, misalnya
lagi susah buat beli makan gitu atau kesusahan dalam keuangan. Nah kids, aku mau kasih tahu nih kalau misalkan kalian itu nggak perlu khawatir. Karena kalau misalkan ada masalah keuangan di keluarga kita tuh bisa beriman kepada Tuhan. Nah caranya beriman tuh gimana? Cara beriman itu salah satunya kita dengan memberi. Karena kalau kita memberi artinya kita percaya kalau Tuhan pasti memberkati kita dan gak mungkin meninggalkan kita. Apalagi berkekurangan, gak mungkin banget karena sudah pasti Tuhan memberkati keluarga kita. Nah jadi kids, aku mau kasih tahu kalian jangan takut bakal kekurangan, jangan takut gak bisa makan, jangan takut tentang segala sesuatunya. Karena Tuhan kita itu adalah Jehovah Jireh. Nah Jehovah Jireh itu adalah Tuhan yang menyediakan. Jadi pasti Tuhan selalu menyediakan semua kebutuhan kita. Oke kids, kita berdoa sebelum beri. Yuk kita sama-sama bersatu dalam doa. Tuhan terima kasih buat hari ini. Kami mau memberi Tuhan, percaya setiap orang, setiap kids yang memberi pasti diberkati orang tuanya. Mereka bisa dicukupi Tuhan, tidak akan terkekurangan suatu apapun Tuhan. Terima kasih buat kids yang sudah sekolah minggu, memberkati mereka satu persatu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Hai kids, sekarang waktunya untuk pengumuman. Nah pengumuman yang pertama, aku mau kasih tahu kalau minggu depan kita seperti biasa, seperti luar biasanya, kita akan ibadah online lagi di YouTube GKKD Shouters ya. Jangan lupa subscribe, nyalain tombol notifikasinya. Oke, sekarang untuk pengumuman yang kedua, untuk persembahan atau perpuluhan bisa ditransfer ke rekening yang ada di layar ya, yang ada di layar atas nama Agnestin BP. Kalian bisa ingetin mama papa kalian untuk transfer persembahan kalian. Oke. Pengumuman yang ketiga, untuk bisa tahu info dress code dan ibadah minggu depan, kalian bisa follow Instagram Shouters Kids di @shouterskids. Jadi kalian gak bakal ketinggalan update bakalan pakai dress code apa minggu depan. So jangan lupa follow Instagram Shouters Kids. Oke. Dan yang terakhir, aku mau ngingetin buat kids yang mau keluar rumah, selalu jaga jarak, cuci tangan, pakai masker, dan pokoknya selalu mengikuti protokol kesehatan ya. Oke kids, itu aja pengumuman hari ini. Thank you, see you, God bless you. Tunggu, ada tagline yang ketinggalan. Kita gak boleh lupa tagline. Shouters Kids, fun and connected. Oke, bye kids. Halo kids. Nah, kakak senang banget nih bertemu sama kids semua. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa dulu yuk. Berdoa, mulai. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Saat ini kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Hari ini kami percaya firman Tuhan menjadi berkat buat hidup dan sukacita buat kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke, hai kids. Sebelum kita mulai firman-Nya, kita kenalan dulu yuk. Tak kenal maka tak sayang. Nama kakak Kak Jones. Kalian bisa panggil Kak Jo. Jadi kalau ketemu bisa panggil halo Kak Jo. Oke. Nah, sebelum aku bawain firman Tuhan, coba deh kita semua tarik nafas, terus kita hembusin kayak gini. Terus keluarin. Sekarang kita tarik nafas, ditahan 1 detik. Sama-sama. Coba 5 detik. 5 detik ya. Sekali lagi. Sekarang 10 detik. Kita tarik yang banyak. Nah, masih bisa. Coba sekarang 100 detik. Coba. Waduh, nggak mungkin bisa. Nggak mungkin kuat nih. Yang ada kita malah dibawa ke rumah sakit karena pingsan. Oke kids, jadi kita bernafas
itu pemberian Tuhan. Dan gimana jadinya kayak tadi tuh kita contohin kan, gimana jadinya kalau nafas kita tidak bernapas dalam mungkin 50 detik aja deh, kita udah pingsan tuh, udah kehilangan nafas kita. Nah, Tuhan itu kasih ke kita nafas kehidupan itu gratis, dan setiap detik kita selalu mendapatkan nafas kehidupan. Jadi Tuhan itu baik banget loh sama kita. Tuhan itu bukan saja kasih nafas kehidupan buat kita, tapi Tuhan Yesus juga memberkati keluarga kita, memberikan kesehatan buat orang tua kita, buat keluarga besar kita. Itu tandanya Tuhan sayang banget sama kita semua. Nah, kakak punya cerita nih tentang Sakeus. Siapa yang tahu tentang cerita Sakeus, adik-adik? Nah, wah pada tahun nih. Nah, adik-adik pasti ingat nih cerita Sakeus. Kakak ceritain ya. Nah, suatu hari Yesus ada dalam perjalanan. Yesus berjalan bersama murid-muridnya untuk memberitakan firman Tuhan ke desa, ke kota. Lalu Yesus sampai ke kota bernama Yeriko. Nah, dia mengajar orang banyak di kota itu. Dan banyak orang yang berdatangan untuk mendengar Yesus berbicara. Mereka berbondong-bondong ingin melihat Yesus di kota itu. Wah, mana sih nih Yesus yang orang bilang hebat itu, yang memberikan mujizat. Dan di kota itu ternyata terdapat seorang pemungut cukai. Namanya siapa? Coba, namanya siapa yang tadi? Iya, betul. Sakeus. Nah, dia dikenal sebagai orang yang jahat, kids. Nah, hari itu Sakeus melihat ada banyak orang yang berkumpul di suatu tempat. Mereka bilang, ada seorang guru bernama Yesus sedang mengajar. Lalu Sakeus yang lagi minta-mintain duit, dia segera kepo nih kan, dia ingin tahu seperti apa sih Yesus itu. Kepo banget nih. Lalu dia pergi ke kerumunan orang-orang yang ramai tadi. Kemudian dia berusaha melihat Yesus. Dia tengok kanan kiri. Yang mana sih yang namanya Yesus? Yang mana sih? Mas, misi mas. Oh, masih nggak kelihatan. Karena Sakeus pendek, dia pendek dan kecil. Jadi dia tidak bisa melihat Yesus secara langsung. Kemudian Sakeus berpikir, wah, kalau gini terus nggak bisa lihat nih yang namanya Yesus. Dia nggak kehabisan ide. Kemudian dia memanjat sebuah pohon ara yang ada di dekat situ, yang berada di dekat Yesus sedang mengajar. Lalu waktu dia sedang manjat, dia lihat Yesus sedang bercerita. Lalu Yesus melihat, Sakeus, dan mengatakan bahwa ingin berkunjung ke rumah Sakeus. Oke. Lalu ketika Yesus datang ke rumah Sakeus, maka hati Sakeus menjadi bersuka cita. Dia senang karena Yesus mau mengampuni dia dan keluarganya. Nah, Sakeus yang tadinya memungut pajak, dia menggantikan 2 kali lipat terhadap orang-orang yang dipunguti pajak tadi. Nah, Sakeus menjadi berubah. Kayak gitu kids ceritanya tentang Sakeus. Nah, tahu nggak kids? Tuhan itu sayang banget sama setiap kita. Kalau di cerita Sakeus, bahkan sekalipun nih, Sakeus adalah orang yang berdosa, yang suka memungut pajak tadi, Tuhan tetap mengasihinya loh. Luar biasa kan Tuhan kita? Benar nggak? Nah, Tuhan mengasihi kakak dan adik di rumah, itu juga tanpa syarat. Sekalipun kita masih suka bandel, suka nggak dengerin papa mama, masih suka marah-marah, itu semua nggak mempengaruhi kasih Tuhan pada kita semua. Tuhan tetap sayang banget sama kita semua. Yuk kita sama-sama buka Alkitab di Yohanes 3 ayat 16. Nah, Kak Jo bacain ya untuk adik-adik semuanya di rumah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal,
supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, itulah kasih Yesus untuk kita. Ia rela mati di kayu salib untuk menebus kita dari semua kesalahan dan kelemahan kita. Apa contohnya, ayo? Iya betul, yang tadi tuh yang Kak Jo sebutin di depan. Yang tadi kita masih suka ngambek, kita masih suka marah-marah. Semua udah Tuhan tebus di kayu salib. Sehingga Tuhan Yesus nggak melihat lagi kesalahan kita, kids. Itu aja firman Tuhan dari Kak Jo. Oke, kita sudah selesai. Nah, Kak Jo mau simpulin nih mengenai firman yang tadi kita dengar. Jadi, sekalipun kita masih suka ngambek, suka marah-marah, Tuhan sudah memaafkan kita. Dan karena kasih Tuhan yang besar untuk kita kids di rumah bisa belajar untuk semakin berubah dan semakin mengasihi keluarga, teman, dan bahkan semua orang di sekitar kids. Oke kids, segitu aja. Kita mau berdoa yuk. Kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Aku percaya firman ini dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari, dan kami semakin menjadi terang di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Oke, sekarang Kak Jo mau berdoa untuk kids yang baru pertama kali mengikuti ibadah dan mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kids. Mari kita taruh tangan kanan kita di dada, lalu kita berdoa. Kita kids di rumah ikuti kata-kata Kak Jo ya. Tuhan Yesus, aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat atas hidupku. Aku percaya saat ini aku telah diselamatkan dan menerima hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Yuk kita sama-sama mau angkat tangan, kita mau terima berkat Tuhan. Mari kita angkat tangan semua. Diberkatilah adik-adik dalam segala hal yang dilakukan di keluarga dan saat belajar di rumah. Apapun yang kids lakukan selalu diberkati dan berhasil. Kids akan menjadi terang dimanapun kids berada. Amin. Oke kids, ibadah kita sudah selesai. Nah, Kak Jo mengucapkan terima kasih untuk kakak-kakak yang sudah bantu melayani di ibadah kids hari ini. Mereka luar biasa banget nih. Ada Kak Sharon sebagai WL, Kak Gracia dan Kak Angel sebagai dancer. Lalu ada Kak KJ offering preach, Kak Angelo dan Kak Desi sebagai MC, Kak Santi sebagai IO, Kak Alba sebagai soundman, Kak Koko yang edit nih video ibadah-ibadah, dan Kak Mita sebagai Presiden Shouters Kids yang selalu ingetin kita untuk jadwal ibadah kids. Oke, itu aja dari Kak Jo. See you next week. Happy Sunday kids. Shouters Kids, fun and connected. Bye kids.